Ya. Tadi suara lu nggak kedengeran, anjir. Sorry. Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini kami akan menjabarkan tentang pemahaman bela negara berdasarkan periodisasi zaman. Saya Paulista Maria Magdalena. Next. Saya Zainal Payoko. Saya Firda Sri Rahmawati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Prof. Widodo SSI, MSI, PhD, MED, SC, beserta jajarannya. Selanjutnya, ada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Andi Fefta Wijaya DRS, MDA, PhD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Muhammad Al-Musadik, DR, MBA. Lalu Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Nila Firdausi Nuzula, SSO, MSI, PhD. Dan tak lupa juga terima kasih kepada dosen mata kuliah Kewarganegaraan, Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Ini adalah daftar isi kami. Di bagian pendahuluan adalah belakang, yaitu bela negara merupakan sebuah sikap dan perilaku dari warga negara. Sikap atau perilaku tersebut meliputi jiwa cinta terhadap tanah air atau bangsanya. Jiwa kecintaan tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup dan bernegara. Sebagai warga negara, wajib ikut serta dalam bela negara sebagai wujud dari rasa cinta seorang warga negara terhadap tanah airnya. Dalam sikap bela negara ini akan membekali setiap warga negara dengan karakter yang ulet tangguh, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran penuh untuk menjiwai negara. Lalu rumusan masalahnya itu yang pertama ada apa pengertian dari bela negara, yang kedua ada apa saja nilai-nilai dalam bela negara, dan yang ketiga bagaimana periodisasi pemahaman bela negara berdasarkan perkembangan zaman. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui pengertian bela negara. Yang kedua untuk mengetahui periodisasi bela negara. Untuk mengetahui nilai-nilai dalam bela negara. Untuk mengetahui sejarah bela negara. Dan yang terakhir untuk mengetahui konsep bela negara. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai kesadaran bela negara, serta memberikan informasi mengenai pemahaman bela negara, nilai-nilai dalam bela negara, sejarah bela negara, serta periodisasi bela negara. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan dari warga negara yang terpadu, serta berkelanjutan, dan dilandasi oleh rasa cinta tanah air, dan rela berkorban untuk menyadarkan ancaman yang membahayakan kemerdekaan, keutuhan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Next. Jadi pendidikan bela negara berproses pada pendewasaan karakter individu untuk berpotensi dengan bela negara. Bentuk bela negara yaitu dengan cara apa bela negara dapat dilakukan, serta periodisasi bela negara yaitu perubahan bentuk bela negara sesuai dengan keadaan dalam periode tertentu. Next. Metode penelitian kelompok kami menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan karakteristik populasi atau peristiwa yang sedang diteliti. Jadi fokus utamanya itu adalah menjelaskan objek penelitiannya. Next. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari bela negara.
Bela negara merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki tekad, sikap, dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun kriteria warga negara yang memiliki kesadaran bela negara adalah mereka yang bersikap dan bertindak senantiasa berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Next. Di sini ada nilai-nilai bela negara. Nah, nilai adalah ide atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang segala sesuatu yang dipikirkan atau dianggap penting oleh seseorang. Nah, nilai juga berkaitan dengan subjek. Kalau nggak ada subjek yang menilai, nilai tersebut tidak ada. Terus, nilai juga tampil dalam suatu konteks yang praktis, serta nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, Franz M. Susanov pada tahun 1988 mengemukakan 4 nilai, yaitu nilai-nilai perjuangan 1945, nilai-nilai berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, bagaimana kewaspadaan kita terhadap nilai-nilai asing yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, serta nilai-nilai patriotisme. Next. Jadi, priorisasi bela negara adalah bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam periode tertentu untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Next. Periodisasi bela negara. Periodisasi bela negara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yaitu periode pertama Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Bela negara di tahun ini dipersepsikan dengan Perang Kemerdekaan, artinya keikutsertaan warga negara dalam bela negara diwujudkan dengan ikut serta berperan dalam Perang Kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Hal ini disebabkan setelah tahun 1945, Belanda mencoba untuk memulihkan pemerintahan kolonialnya kembali dan melalui perundingan dan tindak kekerasan. Namun demikian, pada tanggal 27 Desember 1949, di bawah tekanan internasional yang kuat, Belanda menerima kemerdekaan Indonesia. Lalu periode yang kedua yaitu tahun 1950 sampai 1965. Periode ini menghadapi berbagai pemberontakan dan gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Bela negara diperspeksikan identik dengan upaya pertahanan keamanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Contohnya itu, contoh peristiwanya itu ada peristiwa RMS di Maluku pada 1 November 1950, DITII Jawa Tengah pada 1949 sampai 1962, lalu pemberontakan G13 PKI pada 30 September 1965 dan sebagainya. Lalu periode ketiga yaitu Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dalam upaya menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG dikembangkan dan diterapkan konsepsi ketahanan nasional. Oleh karena itu, bela negara dipersepsikan identik dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri adalah suatu kondisi dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan, serta hambatan, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Selanjutnya periode terakhir yaitu periode keempat, yaitu Order Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya bela negara disesuaikan dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Contohnya, kita sebagai mahasiswa atau pelajar berdedikasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya, perkembangan periodisasi dalam bela negara Indonesia memiliki evolusi yang cukup panjang, hingga memiliki 4 periode dengan bentuk bela negara yang berbeda-beda. Tetapi dalam 4 perbedaan periodisasi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan serangan, dan juga menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Saran dari kami itu ada 2. Yang pertama, kepada pemerintah diharapkan dapat lebih mengintensifkan upaya-upaya untuk pembinaan nilai-nilai bela negara pada masyarakat sekarang. Hal itu dapat dilakukan melalui penerbitan buku, pedoman pelaksanaan bela negara, maupun dengan mengadakan seminar bela negara. Dengan terbinanya nilai-nilai bela negara secara baik kepada masyarakat, maka akan terwujud Indonesia yang lebih kuat. Dan kepada masyarakat, kami menyarankan sebagai komponen cadangan pertahanan negara, haruslah mulai
kembali melihat betapa pentingnya nilai-nilai bela negara. Jika kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai bela negara sudah kembali muncul dalam setiap diri warga negara, maka diharapkan akan timbul keinginan untuk kembali memaknai nilai-nilai bela negara secara benar dan dapat menjadi bekal dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Dan berikut merupakan daftar pustaka kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mungkin kelompoknya udah selesai semua ya. Ada beberapa